Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Kembar Alam Muhammad Akbar Wibowo dengan NIM 102 19050, dan saya hendak mempresentasikan tentang Photon Scanning Tunneling Microscopy atau PSTM, untuk tugas PPT dan presentasi teknik karakterisasi material. Oke, langsung masuk saja. Jadi PSTM itu begini, ini ada brief sejarahnya. Jadi pada 1982, Binik dan kawan-kawan menunjukkan adanya tipe baru untuk mikroskop elektron, yaitu elektron scanning tunneling microscopy. Jadi dia adalah kurang lebih ada mikroskop yang imagingnya menggunakan tunneling dari elektron ya. Jadi dia akan ada tunneling elektron ke mungkin probe untuk menunjukkan gambaran mendetail tentang sampel yang diteliti. Nah, untuk PSTM sendiri dia menggunakan foton, jadi dia merupakan analogi foton terhadap STM. Nah, jadi basis operasinya dia dia menggunakan sampel tunneling, jadi akan ada tunneling foton yang termodulasi oleh foton, ya, yang terefleksi secara internal menjadi ujung probe slot optik. Jadi sumber foton berasal dari medan evanescent yang dihasilkan oleh total internal reflection atau TIR oleh sinar cahaya dari permukaan sampel. Nah, kemudian keberadaan sampel pada TIR akan memodulasi medan evanescent tadi, seperti yang di sini. Dan medan sampel termodulasi akan diuji atau dideteksi oleh ujung probe slot optik. Nah, kemudian foton melakukan tunneling dari permukaan TIR ke ujung probe dan berpropagasi sepanjang fiber optik menuju detektor agar intensitas cahaya dapat dikonversi menjadi sinyal listrik. Mungkin gambaran detailnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa jadi di sini akan ada sumber cahayanya. Dia menuju ke prisma dan kemudian akan menabrak sampel dengan sudut yang lebih kritis agar dia terpantul sepenuhnya. Saya akan slideshow aja kalau gitu. Maaf tadi, oh ya, sorry. Nggak apa-apa. Oh ya, ya balik ke sini. Ya, jadi sama ada ya cahaya masuk sini, kemudian dengan meredam sampel lebih dari sudut kritis agar dia terpantul, jadi dia tidak terbiaskan. Jadi akan ada dua indeks bias. Yang pertama sih N1 di sini dan N2 adalah sampelnya. Kemudian terbiaskan. Ya, kemudian setelah dia menabrak ini, nah, yang akan menimbulkan modern evanescent di sini. Ya, yang akan terdeteksi oleh ujung fiber optis. Ya ini sampel yang diteliti. Jadi dia menabrak sampel dan terpantulkan. Nah, nanti fotonya nanti dia akan melakukan tunneling dari ujung sini agar deteksi oleh fiber optik. Nah, dari tunneling ini kemudian masuk ke piezoelectric translator. Nah, nanti komponen-komponennya akan dijelaskan sepenuhnya. Kemudian masuk ke photomultiplier tube untuk diamplifikasi, dan dia akan sumber cacahan listrik untuk sumber listrik, sinyal listrik ya. Untuk kemudian dimasukkan ke komputer control dan image processing. Ya, ini ada skematiknya. TIR light beam. Dia yang menghasilkan medan evanescent, kemudian ujung fiber optik yang tajam dia menerima cahaya dari medan evanescent, ya, yang ini akan menjadi basis dari imagingnya. Nah, kemudian kita masuk ke TIR. Ya, jadi dasar operasional dari PSTM adalah TIR dari cahaya pada interface antara dua material dengan indeks refraksi yang berbeda. Tadi ada N1 dan N2. Nah, sinar berada pada medium dengan indeks yang lebih besar. Jadi dia di N1. Nah, nanti TIR akan terjadi ketika sudut atau insidensi θi melebihi sudut kritis θc.
yang sama dengan arc sinus dari N2 per N1. Nah, intensitas dihasilkannya medan evanescent pada medium N2 akan berkurang secara eksponensial berbanding sesuai dengan jarak ya, sesuai persamaan berikut. Jadi I sama dengan eksponensial dari min 2 Kz sin kuadrat theta I min N2 per N1 kuadrat pangkat setengah. Dengan K adalah magnitud dari gelombang vektor dari cahaya dan Z adalah jarak dari interface. Nah, medan evanescent itu jadi pada tir tidak ada energi yang berpropagasi pada medium kedua, tapi ada medan listrik yang tidak nol. Nah, medan tersebut akan menurun secara eksponensial tadi ya, dan medan tersebut dinamakan medan evanescent. Maaf, ini kayaknya ada error. Balik lagi. Nah, kemudian ada evanescent field coupling. Jadi evanescent field coupling dapat dicapai apabila ditambahkan medium optik dengan indeks refraktif N3 lebih daripada N2. Nah, yang berdekatan dengan permukaan PIR. Situasi ini dinamakan frustrated tear. Maka insidensi cahaya dari medium 1 atau dari N1 ke sistem dengan sudut lebih besar dari sudut kritis akan memiliki transmitasi yang nggak nol. Jadi pada jarak tersebut, medium ketiga akan mendisrupsi total refleksi medium pertama menghasilkan propagasi gelombang pada medium ketiga. Jadi akan ada dari gambar ini ya, dan nanti akan ada transmitasi yang nggak nol, jadi akan sehingga bisa diserap oleh fiber optik ya. Okay. Nah, hal ini ibaratkan quantum tunneling dengan foton pada medium pertama dapat menuju ke medium kedua ya. Dari medium sini ke sini ya. Nah, pada PSTM, foton tersebut akan dihubungkan melalui probe menuju detektor untuk mendapatkan gambaran medan evanescent. Ini basis dari proses imagingnya. Nah, kemudian dengan memperkenalkan konstanta peluruhan gamma sama dengan 2K2 kali N kuadrat 12 sin kuadrat theta 1 min 1 pangkat setengah, ya maka persamaan awal atau persamaan 1 dapat ditulis I sama dengan eksponensial dari Kz. Nah, tingkat coupling optik dengan ujung probe sebagai fungsi ketinggian harus ditentukan sendiri. Hal ini biasa dilakukan saat kalibrasi dengan meng-scan probe agar tegak lurus terhadap permukaan, terhadap interface. Juga dengan memonitor detektor sinyal sebagai fungsi ketinggian ujung probe, maka konstanta peluruhan bisa didapat secara empiris. Nah, dengan konstanta peluruhan didapat secara empiris, nah dia dapat digunakan untuk menentukan transmitasi. Transmitasi terdiri dari dua interface yang paralel yang dipisahkan oleh jarak H antara tiga medium dengan N1 lebih dari N2 kurang dari N3 dengan sebagai berikut. TH sama dengan min cos alpha aksen min cos alpha aksen min alpha per cos H gamma H min cos alpha aksen plus alpha. Nah, alpha dan alpha aksen merupakan kebergantungan terhadap polarisasi dengan masukkan notasi PJM sama dengan NJ cos theta M dan JJ2 sama dengan NJ N kuadrat 12 sin kuadrat theta 1 min 1 pangkat setengah ya, dapat alpha dan alpha aksennya ya. Nah, penggunaan PSTM dapat digunakan untuk mengukur transmitasi untuk melakukan konstanta peluruhan maupun sebaliknya ya. Ini tergantung apa yang diukur dan apa yang mau hendak dihitung. Nah, kemudian terdapat figur ya, ini adalah peluruhan medan evanescent dengan panjang D1 sebagai fungsi dari sudut insidensi theta 1 untuk berbagai nilai indeks N12 ya. Nah, ya betul sini peluruhannya kan berbeda-beda ya, tergantung indeksnya, tergantung jaraknya juga. Nah, kemudian masuk ke mekanisme. Ya, untuk mekanisme medan evanescent diperoleh dengan menggunakan cahaya laser atau cahaya monokromatik pada geometri total refleksi untuk tir pada prisma. Nah, sampel ditempatkan pada kaca atau quartz yang terhubung dengan prisma. Sampel kemudian menjadi permukaan tempat tir terjadi ya. Nah, kemudian probe terdiri dari ujung fiber optik yang terpasang dengan piezoelectric transducer untuk mengontrol gerakan probe saat scanning. Ini nanti akan dikontrol, akan dikontrol tunnelingnya. Nah, ujung fiber optik terpasang dengan fotomultiplier tube sebagai detektor. Nah, ujung probe dan piezoelectric transducer
ditempatkan dalam kartrid pemindai yang dipasang di atas sampel. Zona ini disesuaikan secara manual agar ujung probe berada pada jangkauan tunneling yang panasnya agar tunneling. Nah, gambarnya dapat terlihat di sini. Ini dari samping, ini dari depan. Kemudian skematik dari uh, mechanical arrangement dari PSTM yang menunjukkan bahwa scanner pada prisma pada ya ini adalah scannernya. Kemudian ya ini plate buat prismanya B, kemudian C, dan approach screw-nya D. Nah, probe-nya ini ada di sini ya. Kemudian kurang lebih ini skema sederhananya. Nah, kemudian ketika foton melakukan tunneling, foton tersebut dikondisikan dari fiber optik ke fotomultiplier tube untuk dikonversinya jadi sinyal listrik. Nah, amplitude sinyal listrik tersebut proporsional terhadap jumlah foton yang ditangkap probe. Karena medan lurus secara eksponensial dengan bertambahnya jarak, intensitas medan akan sesuai dengan ketinggian probe. Nah, sinyal tersebut kemudian akan dikirim ke komputer agar dapat dilakukan pemetakan topografi berdasarkan perubahan intensitas medan evanescent atau berdasarkan perbedaan quantum tunneling yang didapatkan. Pada biasanya kita lihat contohnya, nah ini seperti ini. Jadi nanti fiber optiknya akan terus menyesuaikan untuk menangkap tunneling dari berbagai sisi pada sampel sehingga didapatkan imaging seperti ini. Nah, ini gambar 4 PSTM, gambar PSTM untuk bakteri E. coli ya, pada gunungan garam ya. Nah, areanya adalah 5 mikrometer kali 5 mikrometer. Height range-nya sekitar 3 mikrometer. Noise-nya adalah 16 nanometer. Nah, ini nanti masing-masing dari bagian sampelnya tunnelingnya akan beda-beda sehingga menghasilkan imaging seperti ini ya. Setelah di imagingnya dibuat oleh pemrograman komputer. Nah, kemudian gambar 5 ini ada interference untuk fringy pada medan evanescent pada seperti yang di imaging oleh PST. Kemudian spacingnya sekitar 301 nanometer, amplitudenya adalah 2 nanometer dan noise-nya 1 nanometer. Kemudian demikian adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menggunakan pembuatan PPT berikut. Ya, kemudian ya presentasi sudah selesai. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.